Yohanes pasal 20, hari Minggu, tanggal 1 Februari 2026. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Kita membaca Yohanes pasal 20 ini memulai bulan Februari 2026. Sangat bersyukur atas berkat kasih dan pemeliharaan Tuhan yang masih menganugerahkan kita nafas kehidupan sampai hari ini, dan kita bersyukur bahwa di hari Minggu ini kita masih diperkenankan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya, dan pastinya yang akan terus menuntun kita, menerangi kita untuk hidup dari hari ke hari diterangi oleh kebenaran firman-Nya. Nah, Yesus yang di pembacaan Yohanes 19 sudah menyerahkan nyawanya. Dia berkata, "Sudah selesai, semua dia selesaikan. Apa yang Bapanya percayakan untuk dia kerjakan di bumi, dia sampai mati menyerahkan nyawanya karena kasihnya buat kita." Tetapi tidak selesai sampai di situ. Dia yang dikuburkan oleh Yusuf dari Arimatea, kita lihat dan baca di pembacaan Yohanes pasal 20 ini. Perikop yang pertama temanya kebangkitan Yesus, dan dimulai dengan kata, "Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur itu." Batu yang menutupi kubur Yesus telah diambil, sudah terguling, dan Maria Magdalena yang menyaksikan itu, dia segera berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus. Yang kita tahu murid itu adalah Yohanes yang menulis kitab Yohanes ini, tetapi dia tidak menulis namanya, dia selalu menuliskan bahwa murid yang dikasihi Yesus. Nah, Maria Magdalena menyampaikan bahwa Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Nah, kita lanjut dulu di ayat yang ketiga. "Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Setelah mendengar kabar dari Maria Magdalena, Simon Petrus, dan murid yang dikasihi Yesus itu, yang kita tahu adalah Yohanes, mereka berangkat segera ke kubur itu. Keduanya berlari bersama-sama. Mereka enggak jalan, tapi berlari. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam, dia cuma melihat dari luar dan melihat bahwa kain kapan yang membungkus tubuh Yesus sudah tergeletak di tanah. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Dia melihat yang sama. Sedangkan peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Jadi mereka berdua, Petrus dan murid yang lain ini yang dikasihi Yesus, mereka kedua-duanya masuk
dan mereka melihat semua bahwa kain kapan sudah terletak di tanah, kain pelu juga yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak lagi dekat kain kapan, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Dan apa yang mereka lihat itu mereka percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Jadi sebelumnya kan Yesus sudah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan disiksa, dia akan disalibkan, dia akan mati, tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit. Nah, Yesus sudah menyampaikan itu selama 3 kali berturut-turut, tetapi murid-muridnya belum mengerti dan mungkin tidak memperhatikan di sana. Nah, sampai di sini dikatakan mereka melihat dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Nah, mereka menyaksikan sendiri bahwa batu sudah diangkat dari kubur, diguling, dan mereka tidak melihat lagi Yesus yang dikuburkan di dalam kubur itu. Kita lanjut dulu. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat yang ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Nah, Maria Magdalena kan tadi menyampaikan kepada Simon Petrus dan murid yang lain. Jadi kalau dia berdiri dekat kubur itu, dia menyusul juga bersama dengan kedua murid yang tadi sudah berlari setelah dia sampaikan. Dia ada kembali di dekat kubur itu dan dia menangis. Tetapi yang tadi kita lihat kedua murid itu sudah pulang ke rumah. Nah, Maria masih berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. 2 murid yang tadi tidak diperlihatkan, tidak ada malaikat yang mereka lihat, mereka pulang ke rumah. Tetapi Maria Magdalena yang masih tinggal di kubur itu melihat 2 orang malaikat berpakaian putih. Maka malaikat-malaikat itu berkata kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Di pikiran Maria bahwa Yesus sudah diambil orang dan dia tidak tahu dia dibawa kemana. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang. Jadi tadi kan dia melihat, menjenguk, masuk ke dalam kubur. Nah, setelah malaikat itu bertanya kepada dia mengapa menangis, dia sesudah menjawab, dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini masih gelap juga ya, jadi dia belum bisa melihat dengan baik. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Nah, pertanyaan yang sama dari malaikat tadi, "Ibu, mengapakah engkau menangis?" Tapi masih ada tambahan dari Yesus, "Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana kau letakkan dia, di mana Tuan letakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Maria yang menyangka bahwa orang yang berbicara di belakangnya itu padahal Yesus adalah orang yang mengambil jasad Tuhan Yesus. Dia pikir dia adalah penunggu taman. Nah, ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Dia panggil dengan namanya. Yesus tidak bilang lagi ibu, tetapi dia bilang Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Maria mengenali bagaimana Yesus memanggil dia saat namanya dipanggil, "Maria." Dan dia langsung berbalik dan mengenali bahwa itu adalah gurunya. Dan dia berpaling dan berkata kepada Yesus dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka
bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ini kita bisa lihat bagaimana Maria yang masih gelap ini, dan dia nangis mencari Yesus yang dia pikir sudah diambil orang, tetapi saat dia mendengar namanya dipanggil, dia langsung tahu itu adalah gurunya, itu adalah Yesus. Nah, Yesus bilang di ayat 17, kata Yesus, "Jangan engkau memegang aku." Mungkin saking senangnya dia mau pergi peluk Yesus ya. Kalau lihat sudah terbaring, sebelumnya sudah mati, tetapi dia ada di depannya sekarang, memanggil namanya. Begitu saking senangnya, dia mau peluk mungkin Yesus saat itu, dan Yesus berkata, "Janganlah engkau memegang aku." Wow, bagaimana tidak bahagia, tidak senang kalau dipikir sudah mati, dicuri orang mayatnya, dan sekarang ada di depannya, bahkan memanggil namanya. Maria yang Tuhan percayakan untuk melihat dia pertama kali saat dia bangkit di situ berbicara dengan dia. Tetapi Yesus sampaikan bahwa janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi ada yang diperintahkan Yesus kepada Maria, pergilah. Disuruh pergi kepada saudara-saudaraku. Yesus tidak bilang kepada murid-muridku, ya pergilah kepada saudara-saudaraku. Dia panggil murid-muridnya dengan sebutan saudara-saudaraku. Dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena di sini taat kepada apa yang Yesus sampaikan. Di sini Maria Magdalena pergi dan mengikuti, mentaati apa yang Yesus sudah sampaikan kepadanya. Dia pergi dan berkata kepada murid-murid Yesus yang lain, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Wow, anugerah yang luar biasa untuk Maria Magdalena dengan kasihnya yang begitu besar kepada Yesus, sehingga dia diperlihatkan dua malaikat Tuhan dan juga langsung Yesus yang berdiri di depannya dan meminta kepadanya, menyuruhnya untuk pergi kepada murid-murid yang lain, menyampaikan kabar bahwa Yesus telah bangkit. Yesus tidak tinggal di dalam kubur, hanya sementara 3 hari saja Yesus ada di perut bumi, tetapi dia bangkit mengalahkan maut. Dia bangkit setelah menyerahkan nyawanya untuk menebus setiap orang yang mau percaya kepada dia. Setiap dosa-dosa sudah dipakukan bersama dengan Yesus di kayu salib. Nah, kalau kita terus percaya kepada dia dan hidup melakukan perintahnya, kita percaya bahwa kita memperoleh hidup yang kekal bersama dengan dia, mengenal Allah yang benar dan percaya kepada dia, mengenal dia yang telah diutus Bapa untuk datang ke dunia, melakukan perintah Bapanya, taat kepada perintah Bapanya sampai dia mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Semuanya digenapi oleh Tuhan Yesus. Perikop yang berikut, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Murid-murid Yesus setelah kematian Yesus, mereka takut, sering berkumpul, tetapi pintu mereka terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus membawa damai sejahtera dimanapun dia pergi. Dan di saat murid-muridnya ketakutan, mengunci diri,
mereka di dalam ruangan di mana mereka berkumpul bersama-sama, di rumah di mana mereka berkumpul saling menguatkan pastinya ya, karena mereka sudah merasa ditinggalkan oleh Yesus. Padahal ini di perikop pertama tadi sudah disampaikan oleh Maria Magdalena bahwa Yesus sudah bangkit, dia sudah melihat Yesus, dia sudah berbicara kepada dia, tetapi mereka masih takut di sana, masih berkumpul dengan menutup rumah dengan kunci. Nah, saat itulah Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka membawa damai sejahtera. Yesus datang berkata, damai sejahtera bagi kamu saat ketakutan, saat kita dalam ketakutan, di dalam kita melihat sepertinya tidak ada harapan dalam hidup. Yesus mau datang berkata, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera di hati kita. Dan ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Dari ketakutan, Yesus mendengar dan melihat Yesus yang berkata damai sejahtera bagi kamu, yang menunjukkan tangannya dan lambungnya, ditunjukkan yang ada bekas paku di sana. Dan Yesus menunjukkan itu kepada mereka karena dia tahu murid-muridnya butuh melihat fakta, oh ini betul-betul Yesus yang ada di depan mereka. Nah, di sana dikatakan maka murid-muridnya bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Damai sejahtera itu yang 2 kali Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Dan dia berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kuasa Roh Kudus disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Yesus mengembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus itu nantinya mereka diberi kuasa. Yesus berkata bahwa jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Itu bukan dari kuasa mereka sendiri, tetapi kuasa daripada Roh Kudus yang dihembuskan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus memberikan damai sejahteranya dan memberikan kuasanya kepada murid-muridnya yang nantinya Yesus sudah berkata bahwa sama seperti Bapa telah mengutus dia, demikian juga Yesus mengutus murid-muridnya untuk melakukan pekerjaan yang Yesus sudah lakukan sebelumnya, sebelum dia disalibkan. Perikop berikut Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, Thomas yang tidak ada waktu Yesus menjumpai murid-muridnya, sebelumnya Yesus sudah menunjukkan lambungnya, Yesus sudah menunjukkan juga tangannya kepada murid-murid dan mereka percaya. Tetapi Thomas yang tidak melihat langsung saat itu, dia berkata, aku tidak percaya sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Thomas berkata dia baru mau percaya kalau dia melihat langsung dan mencucukkan tangannya ke dalam bekas paku dan bekas ke dalam lambung Yesus. Nah,
ayat 26, 8 hari kemudian. Jadi setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya itu 8 hari kemudian, lebih 1 minggu ya. Murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, berkumpul lagi di rumah yang sama, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Kali ini ada Thomas berkumpul dengan murid yang lain. Sementara pintu-pintu terkunci, ya kebiasaan mereka sudah selalu mengunci pintu kalau berkumpul bersama-sama sekarang setelah kematian Yesus. Dan sekarang mereka tahu Yesus sudah bangkit, dan tetap mereka mengunci pintu di sana. Nah, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dalam keadaan pintu-pintu terkunci, Yesus datang lagi berdiri di tengah-tengah mereka. Dan selalu ucapan yang Yesus sampaikan adalah, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Tuhan Yesus tahu apa yang Thomas katakan. Dia tidak akan percaya sebelum dia melihat langsung bekas paku di tangan Yesus, dan sebelum dia mencucukkan langsung tangannya ke dalam bekas paku itu. Dan Yesus berdiri di depan Thomas dan mengatakan itu. Dia berkata kepada Thomas, spesial kepada Thomas yang tidak percaya sebelum melihat, bahwa taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus datang supaya Thomas yang tidak percaya sebelum melihat menjadi percaya. Tuhan berkata, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Thomas baru percaya dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," setelah dia melihat Yesus langsung, setelah dia mencucukkan jarinya di dalam bekas paku di tangan Yesus. Dan Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Hari ini kita tidak melihat langsung bagaimana Yesus bangkit kembali, tetapi dengan iman kita percaya bahwa Dia telah mati, telah menderita, disalibkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Saat kita mau percaya itu, sekalipun kita tidak melihat langsung, sekalipun kita tidak lihat langsung juga bagaimana Dia bangkit, tetapi kita membaca kebenaran firman-Nya. Kita baca dalam Injil-Injil yang sudah dituliskan, supaya melalui pembacaan firman itu kita beriman dan kita mempercayai. Dan Yesus sendiri yang berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kita disebut berbahagia saat kita tidak melihat secara langsung, tetapi kita percaya bahwa Yesus telah mati dan Yesus telah bangkit kembali. Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dia menyelesaikan semuanya di atas kayu salib, dan Dia sudah bangkit pada hari ketiga. Maksudnya Injil ini dicatat. Ayat 30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan oleh iman kita percaya kepada Dia. Kita percaya Engkau Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup yang sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami, menyelamatkan saya. Kita deklarasikan bahwa dengan iman kita mempercayai Dia,
kita memperoleh hidup di dalam namanya. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.